Teman-teman, kembali lagi di channel Pangastu. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit cikungunya. Apa sih cikungunya itu? Yuk kita bahas. Cikungunya adalah infeksi virus yang ditandai dengan serangan demam dan nyeri sendi secara mendadak. Virus ini menyerang dan menulari manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Cikungunya disebabkan oleh virus yang dibawa oleh Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk tersebut mendapatkan virus cikungunya saat menggigit seseorang yang telah terinfeksi sebelumnya. Penularan virus terjadi bila orang lain digigit oleh nyamuk pembawa virus tadi. Perlu diketahui bahwa virus cikungunya tidak menyebar secara langsung dari orang ke orang. Virus cikungunya dapat menyerang siapa saja. Namun, resiko terserang penyakit ini lebih tinggi pada bayi yang baru lahir, lansia 65 tahun ke atas, dan individu dengan kondisi medis lainnya, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Gejala cikungunya. Pada beberapa kasus, cikungunya tidak menimbulkan gejala apapun. Akan tetapi, umumnya penderita cikungunya mengalami gejala seperti demam hingga 39 derajat Celcius, nyeri pada otot dan sendi bengkak, nyeri pada tulang, sakit kepala, muncul ruam di tubuh, lemas, mual. Gejala di atas biasanya timbul 3-7 hari. Setelah seseorang digigit nyamuk pembawa virus, pada umumnya penderita akan membaik dalam seminggu. Tapi, pada sebagian penderita, nyeri sendi dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Walaupun tidak sampai menyebabkan kematian, gejala cikungunya yang parah dapat menyebabkan kelumpuhan sementara. Diagnosis cikungunya. Gejala cikungunya mirip dengan gejala demam berdarah dan virus Zika. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami gejala di atas disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter, agar dapat diberikan penanganan yang tepat. Beritahu dokter bila sebelum gejala muncul, Anda bepergian ke daerah endemik cikungunya. Informasi tersebut akan membantu dokter membuat diagnosis yang tepat. Kemudian, untuk lebih memastikan diagnosis, dokter akan menjalankan tes ELISA. Tes ELISA adalah tes serologi guna mengecek keberadaan antibodi IgM dan IgG yang terkait dengan cikungunya. Umumnya, kadar antibodi IgM sangat tinggi pada 3-5 minggu setelah gejala muncul dan bisa bertahan hingga 2 bulan. Pengobatan cikungunya. Tidak ada pengobatan khusus untuk menyembuhkan cikungunya, karena penderita akan sembuh dengan sendirinya. Dalam banyak kasus, gejala akan mereda dalam seminggu. Meski demikian, nyeri sendi dapat berlangsung hingga beberapa bulan. Dokter akan meresepkan obat anti radang atau obat flu tulang seperti paracetamol atau ibuprofen guna meredakan nyeri sendi dan demam. Di samping itu, pasien juga akan disarankan banyak minum dan istirahat yang cukup. Perlu diketahui, jangan menggunakan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS sebelum dokter memastikan gejala yang dialami bukan gejala demam berdarah. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya pendarahan. Bila Anda sedang menjalani pengobatan atau kondisi lainnya, sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi obat lain. Pencegahan cikungunya. Pencegahan cikungunya sama seperti pencegahan penyakit lain yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Cara yang utama adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan tindakan 3M+. 3M yang dimaksud meliputi menutup rapat tempat penyimpanan air, menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus atau tambahan yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Di samping sejumlah langkah di atas, Anda dapat melakukan beberapa langkah pencegahan tambahan, terutama bila Anda berpergian ke daerah endemik cikungunya, antara lain menggunakan lotion anti nyamuk dengan kandungan N-diethylmetatolumid atau DIT secara rutin. Bila Anda mengenakan tabir surya, oleskan lotion setelah tabir surya. Menggunakan obat nyamuk bakar yang diletakkan di luar untuk membantu mengusir nyamuk.
mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang setiap waktu. Komplikasi chikungunya. Pada kasus yang jarang, chikungunya dapat menimbulkan komplikasi berbahaya, seperti uveitis atau radang pada bagian mata yang disebut uvea, retinitis, radang pada retina mata, miokarditis, peradangan otot jantung, nefritis, peradangan pada ginjal, hepatitis, radang hati, meningoencephalitis atau radang selaput otak, mielitis atau radang pada satu segmen saraf tulang belakang, sindrom Guillain-Barré, gangguan sistem saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman dukung terus channel Pangastu dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya agar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Kalau semisal teman-teman mau request materi, silahkan untuk ditulis di kolom komentar ya. Dadah!